Ya, sepekan lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Nah, puasa ini adalah menahan makan dan minum dari subuh hingga maghrib tiba. Menjadi berita baik bagi Anda pelaku diet karena dianggap membantu. Tapi kadang terjadi sebaliknya, diet menjadi berantakan dan tidak terkontrol. Nah, di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles kali ini, kita akan membahas tips aman diet pada saat puasa bersama dengan Dr. Melly, spesialis gizi klinik. Oke pemirsa, saya Dr. Ekles sudah bersama dengan Dr. Melly, spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Baik, dokter. Selalu sehat ya? Ya, selalu sehat. Baik dong. Nah dokter, kita kan akan menjelang ibadah puasa ya? Ya. Dan identik puasa kadang-kadang menjadi berita baik untuk pelaku diet. Karena dianggap bisa diet. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa ingin tahu istilah diet yang benar seperti apa dokter? Iya, mungkin kita kadang-kadang salah ya dok ya. Kayak kita tuh menganggap diet itu konotasinya pasti menurunkan berat badan gitu ya. Padahal sebenarnya diet itu sendiri artinya tidak selalu bertujuan untuk menurunkan berat badan gitu. Tujuannya yang paling benar adalah sebenarnya pengaturan pola makan. Gitu, pola makan yang memang ada tujuannya nih untuk yang memang berat badannya berlebih kita turunkan. Tapi kalau berat badannya sudah normal, kita pertahankan supaya komposisi tubuhnya makin baik. Tapi kalau berat badannya kurang, justru kita naikin dok. Gitu. Berarti istilah umum diet bukan menurunkan berat badan. Bukan. Tapi menyehatkan badan dalam berat badan yang versi terbaiknya. Berarti ya. Setuju ya? Setuju. Bisa menaikkan, bisa menurunkan ya. Bisa mempertahankan dan kalau bisa yang sudah baik. Bukan makan ya. Bukan. Nah, ini kan kita sebentar lagi kan ibadah puasa nih. Betul. Menjadi berita baik bagi pelaku diet karena katanya puasa sekaligus kita diet, ya kan? Ya. Nah, yang baik karena kadang-kadang ini jadi berantakan kadang-kadang niatnya pingin diet tapi pada saat puasa apalagi pada buka puasa kan makanannya berantakan tuh, malah lebih naik berat badan atau dietnya jadi gagal. Hubungan antara diet dan puasa gimana dokter yang benar sebenarnya? Yang benar ya. Kalau bahas sedikit dok dari literatur gitu dok, kalau ngomongin jurnal ada sih sebenarnya terkait namanya yang lagi in juga intermittent fasting. Setuju. Menarik ya dok. Intermittent fasting itu sendiri kalau di Ramadan sebenarnya memang bisa tuh salah satu jenis intermittent fasting. Intermittent fasting gitu. Karena kan kalau kita Ramadan itu biasanya kita puasa sekitar 12 jaman ya, tergantung dari kita ada di negara mana gitu. Tapi itu bisa merupakan salah satu jenis dari intermittent fasting. Dan kalau memang dijalani dengan benar, catatannya dok, memang bisa tuh menurunkan berat badan, menurunkan total kolesterol, menurunkan kadar gula darah puasa, menurunkan LDL, lemak jahat gitu. Jadi itu memang baik sebenarnya. Tapi kalau dijalani dengan benar. Jadi dianggap baik ya. Betul. Memang lagi top nih. Kan ada beberapa jenis diet ya. Salah satu intermittent fasting. Gitu. Saya pun sedang mencoba menjalani. Tapi memang yang dokter sounding tadi berarti itu diperkenankan. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa. Yang penting dalam prosedur yang baik dan benar. Prosedur yang baik dan benar dan memang intinya adalah total kalori intake hariannya itu sesuai gitu dok. Karena sometimes kita nih kayak diet tujuannya untuk intermittent fasting tapi pas lagi periode makannya luar biasa luar binasa setuju karena intake kalori manusia kan 1.500 sampai 2.000 per hari sekitaran itu dok. Kalau kita makan 3.000 kalori ya berarti ya sama aja ya. Iya betul, kalau pas buka puasanya kita dalam tanda kutip kalap, nah itu yang mungkin nggak tepat ya jadinya ya dok ya. Bukan menurunkan tapi menaikkan berat badan. Berarti Dokter Melly, puasa ini menjadi saat yang tepat ya untuk berdiet sebenarnya? Betul sekali dok. Kalau memang dijalani dengan tepat juga gitu. Jadi itu memang saat yang tepat. Kalau memang tujuannya untuk menurunkan berat badan, itu sebenarnya bisa sangat dia dilakukan dengan sangat baik apabila memang baik gitu dok. Dalam prosedur yang tepat. Dalam prosedur yang tepat gitu. Total kalori intake hariannya juga tepat. Pemilihan makanan, jenis, jadwal, sama jumlah makanannya itu juga tepat. Nah ini menjadi perhatian nih bagi pemirsa yang melakukan diet. Sebenarnya puasa ini bisa menjadi momentum yang tepat. Betul. Asal dilakukan dengan benar. Iya, mungkin ada yang mulai dari sebelum puasa gitu dok. Iya. Jadi puasa ini bukan menjadi halangan justru untuk mempertahankan kemarin yang pengen udah turun, terus ingin makin dipertahankan untuk turun, bisa dilanjutkan banget. Benar, karena kan memang tubuh proses adaptasi ya. Betul dok.
Dr. Melly, ini mungkin banyak pertanyaan di masyarakat. Ada pun yang DM atau komen ke saya, Dokter Eklas, kok saya kalau puasa niatnya diet malah berat badan naik? Nah, ini pertanyaan masyarakat, apalagi yang sedang menjalankan diet ya, dan sambil berpuasa. Nah, itu kenapa demikian, Dok? Iya, lucu ya dok ya sebenarnya. Kok bisa? Ternyata aku malah puasa malah naik berat badannya gitu kan. Iya, sebenarnya untuk konsep dari nurunin berat badan itu kan total kalori harian, Dok. Yeah. Jadi tadi kalau misalnya total kalori hariannya itu lebih dari kebutuhan kita, ya pasti naik dong. Pasti naik gitu, ya. Pasti naik. Nah, Yeah. kuncinya itu tadi. Jadi kebutuhan total kalori hariannya harus meet, bener-bener harus cukup sama atau bahkan kita kurangin kalau kita pengen turunin berat badan dengan kebutuhan kita. Kalau tadi buka puasanya rada-rada kalap ya gimana kan, Dok? Iya. Mungkin. Iya, pada prinsipnya yang apa yang kita makan, apa yang masuk dan apa yang keluar ya. Apa yang keluar, Iya, betul. itu harus seimbang. Itu harus seimbang. Kalau kita pengen turunin berat badan malah harus defisit kalori kan, Dok? Setuju. Jadi kalau misalnya dalam pelaksanaannya ternyata pas lagi buka puasanya kalorinya sampai 1.500 untuk buka puasa sendiri ya kan? Ya, buka puasa sahur 1.500, 3.000 malah naik pasti, Dok. Dokter, tadi kan sudah kita bahas mengenai diet berkaitan dengan puasa. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat untuk menjalankan diet sekaligus berpuasa. Iya. Apakah aman? Iya, memang Dok, untuk beberapa penyakit ya Dok, yang memang dia punya kondisi klinisnya itu ada penyakit tertentu, misalnya ada gastritis berat atau kemudian ada diabetes yang menggunakan obat-obatan, apalagi pakai insulin suntik ya Dok ya. Terus kemudian ada penyakit-penyakit lain yang mungkin juga berhubungan dengan penggunaan obat-obatan rutin secara tertentu, kanker, tiroid dan lainnya, memang harus konsul dulu Dok. Setuju. Sama spesialis yang menanganinya, tentunya penyakit dalam biasanya. Jadi kalau untuk kita yang sehat-sehat aja nih, tidak ada kondisi medis tertentu selama ini sebelum berpuasa, sebelum Ramadan, boleh banget, sangat dianjurkan. Tapi kalau kita yang memang ada kondisi tertentu sebelum Ramadan nih, kita udah tahu gitu bahwa ada kondisi tertentu yang mewajibkan kita menggunakan obat-obatan untuk memaintain supaya gejala kita teratasi, itu harus konsul dulu. Bagaimana caranya penyakit kita ini bisa tidak kambuh begitu Dok, tapi juga Ramadannya bisa kita lakukan. Iya, betul, secara optimal, setuju. Tapi hal yang simpel yang mungkin masyarakat umum tahu, kadang-kadang kan tadi kalau penyakit-penyakit diabetes, tiroid dan sebagainya kan itu kadang-kadang kita harus periksa ya. Betul. Nah, dan ada yang mungkin hal simpel kayak, oh aku cepet banget asam lambung naik ya. mah dan sebagainya. Nah, itu tipsnya gimana Dok? Oke. Nah, asam lambung naik ini kan ada juga mulai dari yang dia butuh obat-obatan rutin ya. Ada juga yang enggak nih. Tipsnya adalah dia dengan ngatur makan dengan porsi sedikit tapi sering, dia bisa teratasi tuh keluhannya. Nah, prinsipnya adalah kalau punya asam lambung, penyakit asam lambung yang mudah naik gitu ya, kita harus menghindari makanan-makanan tertentu yang memang mencetuskan asam lambung naik. Jadi yang asam itu kalau sahur ya jelas lah nggak makan makanan yang asam, yang memicu gas naik seperti yang pedas, terus kemudian yang banyak gasnya ya, jadi seperti brokoli, kembang kol, yang kayak gitu-gitu, makanan tertentu yang memicu gas itu ya sebaiknya dihindari waktu kita lagi sahur gitu. Terus kemudian ketika berbuka itu juga penting banget untuk pengaturan jenis makanannya dan memulai berbukanya Dok. Jadi kalau memang punya asam lambung gitu ya, jangan langsung makan dengan porsi banyak gitu. Setuju. Jadi kita mulai dengan takjil dulu sesuai anjuran gitu ya, dengan boleh kurma 3 buah kurma misalnya, terus kemudian dilanjutkan dengan sholat baru makanan utamanya gitu Dok. Karena kan pada prinsipnya memang ketika kita punya asam lambung itu nggak bisa makan dalam porsi banyak sekaligus gitu, karena itu membuat tidak nyaman tidak nyaman ya, dan merangsang produksi asam lambung meningkat. Berarti yang terlalu asam, terlalu pedas gitu, terlalu panas mungkin juga ya, termasuk dan yang berbumbu-bumbu Dok, yang sangat-sangat berbumbu gitu tuh biasanya akan memicu asam lambung juga. Iya, dan makanan tertentu yang memicu gas ya. Betul. Oke. Nah, ini Dok, terakhir nih, tips diet yang sehat selama bulan puasa. Oke. Tips diet yang sehat selama bulan puasa, pertama kita harus tahu dulu kebutuhan kita dan kita pengennya apa nih Dok. Kita mau mempertahankan berat badan atau justru menurunkan atau justru meningkatkan. Nah, tujuannya dulu nih kita berangkat dari situ. Pertama kalau sudah tujuannya kita mau menurunkan berat badan, berapa kalori yang mau kita intake tiap harinya nih gitu, kita sesuaikan. Nah, terus yang kedua kalau kita udah tahu itu jumlahnya ya Dok,
Terus jenis makanannya kita sesuaikan jenis makanannya dengan kondisi kita. Kalau tadi kita punya asam lambung ya penyakit-penyakit yang kondisi-kondisi makanan-makanan yang bisa memicu tadi kita hindarin tentunya. Ya. Terus kemudian yang ketiga pada saat jadwal makannya ya. Jadi pada saat berbuka itu juga harus kita atur dari mulai takjilnya dulu sampai dengan makan utamanya. Ya. Jangan lupa sekali lagi ada yang saya kelupaan biasanya minum dong. Jadi air ya, jumlah cairan dalam sehari itu biasanya ketika kita puasa cenderung emang dehidrasi. Jadi kita agak-agak lupa gitu ya minum air putih tentunya. Karena biasanya kita mungkin lebih pengen minum yang berwarna, berasa dan lain-lain karena memang pengennya itu kan. Ya. Nah, sedangkan kebutuhan cairan kita tidak terpenuhi gitu. Jadi jangan lupa minum cairan itu yang air putih ya, Dok. Itu penting banget juga. Dan kebutuhan serat biasanya orang kalau lagi bulan puasa jadi sembelit, konstipasi karena biasanya makan buah dan sayurnya tuh jarang. Nggak cukup. Betul, karena ya sahur biasanya kita cuma cepet udah kan terus tidur, terus buka puasa juga cepet-cepet nggak sempat makan sayur dan buah yang cukup sehingga jadi konstipasi. Jadi itu yang harus diwaspadai dan harus benar-benar kita ingat-ingat udah belum ya minum airnya, kebutuhan kita sehari udah cukup atau belum, dan seratnya udah cukup atau belum. Benar. Pemirsa harus dinotis nih, kebutuhan cairan sangat penting. Betul. Minum air putih. Yang paling penting adalah bijak juga dalam memilih makanan ya. Betul. Setuju ya, Dok. Nah, tapi mungkin ini saya selipin pertanyaan yang mungkin ditanyakan masyarakat, berapa sih kilogram berat badan yang ideal, yang sehat seharusnya turun, Dok? Iya, kalau yang dibilang ideal dan sehat menurut literatur sekitar 1,5 sampai 1 kilogram per minggu. Per minggu, bukan per hari ya? Betul, per minggu itu yang dibilang sehat dan resiko untuk timbulnya justru penyakit-penyakit yang tidak diinginkan itu akan lebih rendah. Lebih rendah, 0,5 sampai 1 kilogram per minggu, bukan per hari. Bukan per hari. Ya, ini jadi menjadi tanda awas kalau misalnya lebih dari itu ya. Ya, gitu. Jadi emang harus benar-benar diwaspadai juga gitu kalau misalnya turunnya kebanyakan karena ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu ya lebih lanjut kalau turunnya memang wah drastis sekali gitu kan, terlalu ada juga kan yang seperti itu kayak 2 kilo gitu. Ya, jangan terlalu drastis ya. Jangan terlalu drastis. Oke, terima kasih dokter. Ya. Informasinya sangat luar biasa dan pemirsa pentingnya kita menjaga kesehatan kita atau persiapan gizi kita menjelang bulan puasa, apalagi Anda yang sedang diet di rumah. Oke, terima kasih setelah menyaksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan bermanfaat. Salam sehat.